Halo teman-teman, balik lagi ke channel YouTube gua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu. Thank you yang udah klik video ini. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, segera subscribe channel ini karena subscribe itu gratis, dan bantu support channel ini agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan video-video yang edukatif. Oke. Di video kali ini yang akan gue bahas seperti yang ada di judul, yaitu gagasan kepemimpinannya dari Alexander Agung. Nah, mungkin dari teman-teman masih banyak yang belum mengenal Alexander Agung itu siapa. Nah, mari kita bahas Alexander Agung itu ada siapa dan gimana gagasan kepemimpinannya beliau. Terus tonton video gua. Alexander Agung itu dulu pernah mengatakan, karena dalam diri saya tidak pernah terlintas perasaan ragu sama sekali, maka saya memperoleh kemenangan-kemenangan yang hebat. Itu adalah salah satu statement Alexander Agung yang paling gue suka, dimana dia itu adalah salah satu pemimpin yang tidak pernah mempunyai rasa ragu sama sekali. Alexander Agung merupakan sosok pemimpin Iran pada 340 sebelum Masehi. Ia dikenal sebagai pemimpin militer terkuat dan menjadi penakluk dunia pada zaman kuno. Sebelum berusia 30 tahun, ia telah menaklukkan kerajaan yang membentang lebih dari 3000 mil dari Yunani ke India. Pencapaian di usia yang menurut gue sih yang masih cukup muda itu sangat membanggakan banget. Dengan tenang dan lugas, Alexander Agung mengatakan bahwa semua itu dapat terjadi karena di dalam dirinya itu tidak pernah ada tertanam perasaan ragu sama sekali. Nah, itulah yang membuat dia itu setiap dalam pertempuran itu selalu menang. Di dunia, Alexander Agung itu dikenal sebagai pemimpin tiran dan ia dikenal juga sebagai pemimpin yang suka menumpuk harta dan melakukan perluasan. Selama menjadi Raja Macedonia, Alexander Agung melancarkan serangkaian tindakan brutal yang diantaranya menghancurkan Maedi, dituduh membantai pita sakral Thebes, dituduh terlibat dalam pembunuhan ayahnya, menghancurkan Thebes, menginvasi Asia dan India, membantai para lelaki di Tire dan Gaza, menjual para wanita dan anak-anak yang masih hidup sebagai budak, menghancurkan Samaria, membakar Persepolis saat mabuk, membunuh sejumlah pengikut ayahnya, memerintahkan para pengikutnya menyembah dirinya, serta membantai siapapun yang menentang kekuasaannya. Hal paling melewati batas yang pernah dilakukan ialah menyatakan diri sebagai Tuhan. Nah, itu yang sangat fenomenal menurut gue, dan itu adalah tindakan dia yang paling gila banget ya, karena menurut gue itu udah kayak model si Firaun ya. Walaupun gaya kepemimpinannya Alexander itu sangat ekstrim, Alexander Agung itu tetap banyak dikenal banyak orang. Bukti-buktinya itu adalah banyak banget berlusin dongeng-dongeng yang menyebut-nyebut namanya dia. Ambisi menjadi pendekar dan penakluk sepanjang zaman tampak jelas, dan ia memang pantas memperoleh julukan tersebut. Sebagai seorang jenderal, ia sangat ulung. Kenapa? Karena dalam 11 tahun pertempuran, ia itu tidak pernah mengalami kekalahan sekalipun. Di tengah kemenangan beruntun yang terus ia raih, Alexander itu seakan lupa dengan masa depan kepemimpinannya. Ia seperti berpikir akan hidup selamanya, sehingga tidak mempersiapkan pengganti setelah ia meninggal. Inilah yang menjadi faktor keruntuhan kerajaan setelah Alexander wafat. Hal ini sekaligus menjadi pelajaran penting bagi siapapun yang ingin menjadi seorang pemimpin. Ketika Alexander Agung telah tiada, kekacauan di dalam kerajaan mulai menyeruak. Ibunda, istri, dan anaknya terbunuh akibat konflik perebutan kekuasaan. Kekuasaan pun terbagi di antara para jenderal. Proses penyebaran wilayah pun mulai surut, bahkan pada akhirnya pun punah. Banyak yang berandai-andai apabila Alexander itu hidup lebih lama, maka ia pasti akan memimpin pasukannya menyerbu dan menaklukkan daerah-daerah di sebelah barat Laut Tengah. Banyak juga orang yang meramalkan pertempuran itu dimenangkan oleh Alexander. Jika memang hal itu benar-benar terjadi di masa lalu, maka sejarah Eropa Barat akan tentu jauh berbeda. Hanya saja usia Alexander Agung tidak panjang. Ingatlah selalu bahwa sahabat terbaik yang harus kau percayai hanyalah dirimu sendiri. Sebab sumur sekalipun bisa menjadi pengkhianat di belakang ketidaktahuanmu. Itulah salah satu kalimat yang ditulis dalam bentuk kaligrafi dengan tinta emas yang diletakkan di depan ranjangnya.
Alexander Agung melihat tulisan itu sebagai hal pertama yang selalu dilihatnya setiap hari. Kalimat itu memberikan pelajaran bahwa orang yang bisa dipercaya itu adalah diri sendiri. Selebihnya itu tidak ada. Bagi Alexander Agung, sumur sekalipun bisa menjadi pengkhianat. Latar belakang kalimat inspiratif yang dipajang dan selalu dilihat Alexander setiap hari, dikisahkan bahwa Alexander Agung itu mempunyai sebuah keburukan yang tidak diketahui siapapun kecuali seorang lelaki tua yang menjadi seorang tukang cukur dan merupakan orang kepercayaannya, bahwa Alexander itu mempunyai telinga yang besar seperti gajah. Suatu ketika tukang cukur yang sudah tua itu jatuh sakit dan tidak dapat menjalankan tugasnya. Awalnya Alexander enggan mencari tukang cukur yang lainnya. Namun si tukang cukur menyodorkan nama Wahid yang merupakan seorang pelayan istana. Ia mengatakan bahwa Wahid dikenal sebagai orang yang jujur dan bertanggung jawab. Akhirnya sikap Alexander yang tadinya tidak mau memperkerjakan tukang cukur luluh ketika tukang cukur yang tua itu sudah meninggal. Maka mau tidak mau Alexander harus menuruti nasihat dengan memperkerjakan Wahid. Selain itu rambutnya juga sudah terlalu tebal. Pada saat Wahid memotong rambut Alexander, ia begitu terkejut melihat telinga sang Alexander yang begitu amat besar. Alexander mengatakan kepada tukang cukur itu untuk diam. Saking takutnya Wahid dengan ancaman raja, ia jarang berbincang-bincang dengan orang lain karena takut terselip lidah. Namun demikian, semakin lama pikiran Wahid kian terbebani sehingga ia merasa perlu untuk melepaskannya. Suatu hari, Wahid menyelinap pergi keluar istana menuju padang gembala yang terletak tidak jauh dari kota. Di sana ia menemukan sumur tempat para gembala kerap membasuh dan memberi minum hewan ternak. Setelah memperhatikan tidak ada orang di sekitar tempat itu, Wahid segera mendekat dan memasukkan kepalanya ke dalam sumur. Kemudian, seketika itu ia juga berteriak, "Alexander Agung bertelinga gajah!" Dalam sekejap, ketenangan dan kedamaian menyelimuti diri Wahid. Waktu pun terus berjalan, di mana Wahid telah dapat menikmati pekerjaannya. Sementara itu, Alexander pun merasa puas dengan hasil pekerjaannya. Sayangnya, rahasia sang raja tidak seaman perkiraan Wahid. Setelah kedatangan Wahid yang meluapkan beban isi pikirannya, dari dalam bibir sumur tumbuh rumput liar. Suatu hari, seorang gembala yang mengambil air di sumur melihat rumput itu. Lalu, ia pun mencabut sebatang alang-alang. Dengan membuat beberapa lubang, ia menciptakan instrumen sederhana untuk menghibur dirinya. Namun, ketika ia meniupnya, seruling dari bulu alang-alang itu mengeluarkan melodi aneh karena memperdengarkan kalimat Alexander Agung bertelinga gajah. Secara kebetulan, saat itu Alexander sedang melewati padang gembala. Ketika ia mendengar kalimat Alexander Agung bertelinga gajah, tanpa pikir panjang ia mengikuti sumber suara itu berasal. Akhirnya, sampailah ia di tenda tempat berteduh si gembala. Di dalam tenda terlihat gembala yang sedang riang memainkan seruling bulu alang-alangnya. Karena marah, Alexander langsung menangkap dan membawa si peniup seruling tanpa penjelasan sedikit pun. Di istana, sang raja menanyai dengan keras bagaimana ia dapat menyanyikan lagu itu. Gembala yang ketakutan menceritakan sumur dan alang-alang, serta bersumpah bahwa ia sama sekali tidak mengerti penyebab seruling buatannya bersuara seperti itu. Tidak masuk akal, ucap Alexander mendengar ucapan tersebut. Ia pun segera berpikir bahwa gembala itu pasti teman Wahid, karena hanya tukang cukur itulah yang mengetahui tentang rahasia telinganya. Ketika dipanggil menghadap raja, Wahid tidak mempunyai pilihan lain kecuali dengan mengatakan yang sebenarnya. Hamba bersumpah hanya sekali mengungkapkan rahasia paduka, yaitu saat hamba meneriakannya ke dalam sumur
sumur di padang gembala, terang si Wahid. Begitu mendengar jawaban Wahid, Alexander merasa terkejut. Engkau berteriak ke dalam sumur. Mengapa pada sebuah sumur? Tanya sang raja keheranan. Wahid menjawab pertanyaan Alexander, karena hamba tidak kuat menahan tekanan untuk menyimpan rahasia tersebut. Selain itu, hamba tidak dapat mengatakannya kepada siapapun. Maka hamba kira sebuah sumur paling dapat hamba percaya. Mendengar jawaban dari si tukang cukur, Alexander pun mencoba untuk berlaku adil. Ia mengutus seseorang untuk pergi ke sumur untuk mencabut batang alang-alang yang lain. Ketika ilalang itu dibawa ke hadapan Alexander, ia menyuruh si penggembala membuat seruling dari batang alang-alang tersebut. Saat Alexander meniup seruling itu, terdengar irama yang sama. Alexander Agung bertelinga gajah. Sejenak Alexander terdiam, kemudian ia berkata, biarkan gembala ini pergi. Lalu ia menatap Wahid sambil tersipu malu. Engkau boleh tetap menjadi tukang cukurku jika mau. Itulah kisah yang menjadi latar belakang Alexander Agung memanggil penulis kaligrafi untuk menuliskan kata-kata inspiratif tentang pengkhianatan sumur. Sejak saat itulah Alexander Agung meyakini bahwa orang yang dapat dipercaya itu adalah dirinya sendiri. Nah, thank you.